Halo, jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati di seluruh tanah air. Bulan Maret ini menurut alur pengelolaan kinerja PMM, Kepala Sekolah wajib melakukan penilaian atau melakukan penilaian observasi kelas atau observasi kinerja dan melakukan diskusi tindak lanjut bersama guru kelasnya. Nah, bagaimana cara menilai observasi kinerja guru? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yuk, simak video berikut. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, pada pasal 13 ayat 5 disebutkan bahwa pelaksanaan observasi kinerja itu menggunakan rubrik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tentang rubrik observasi kinerja guru ataupun kepala sekolah itu terdiri atas 4 jenis formulir. Untuk guru, untuk observasi kinerja guru ada 4, yang kepala sekolah pun juga ada 4, dinamai dengan formulir A. Formulir A itu tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru. Kalau kepala sekolah berarti diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu. Ini sudah dilakukan bulan kemarin, bulan Februari, dan sudah dihasilkan tanggal yang akan dilaksanakan observasi di bulan Maret ini, juga termasuk mapel ya, kemudian termasuk juga hari atau tanggal ya, sudah disebut tadi, kemudian waktu juga berangkat ajar, dan sudah diupload Bapak Ibu ya. Kemudian formulir yang kedua adalah formulir B Bapak Ibu. Formulir B itu disebut formulir pelaksanaan observasi kinerja guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika melaksanakan observasi kinerja guru atau ketika menilai observasi kinerja guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib menggunakan formulir B ini. Nanti pada saatnya akan saya jelaskan sedetail-detailnya Bapak Ibu. Akan saya lanjutkan. Jenis formulir yang ketiga adalah formulir tindak lanjut observasi kinerja guru. Selanjutnya, formulir D adalah formulir refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Begitu juga untuk kinerja kepala sekolah Bapak Ibu. Nama formulirnya sama, formulir A, B, C, dan D. Bapak Ibu perlu tahu, jangan anggap ini remeh formulir ini Bapak Ibu. Mengapa? Karena pada akhirnya nanti formulir D Bapak Ibu seperti nampak pada layar, bisa Bapak Ibu lihat. Formulir D nanti Bapak Ibu menjadi bukti dukung Bapak Ibu. Menjadi bukti dukung apa? Bukti dukung ini RHK. Nah, RHK yang praktik pembelajaran Bapak Ibu. Jadi RHK tentang praktik pembelajaran atau lengkapnya adalah meningkatnya praktik pembelajaran melalui observasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok guru yang disepakati bersama kepala sekolah. Bukti dukungnya ini Bapak Ibu, formulir D. Jadi jangan disepelekan ini Bapak Ibu. Nah, ini tentang formulir Bapak Ibu. Nah, terkait dengan tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah di bulan Maret ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah kan wajib melakukan penilaian observasi bagi guru-gurunya sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati, yang sudah tercantum di dalam formulir A kan Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu akan saya ajak untuk untuk mengenal lebih jauh persiapan melakukan observasi kinerja. Dalam hal ini
akan saya fokuskan dengan membahas formulir B sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu guru. Nah, silakan Bapak Ibu cermati contoh ya. Contoh formulir B. Ini sudah saya buatkan, Bapak Ibu jangan khawatir. Ini adalah contoh formulir B pelaksanaan observasi kinerja guru yang merupakan lampiran dari Perdirjen G3 tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Ini sudah saya ubah ke Word Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa download, jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload di bagian deskripsi video ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan formulir A. Mari kita cermati formulir B ini apa saja yang wajib dicantumkan di dalam formulir ini. Yang pertama adalah nama guru Bapak Ibu, dituliskan di sini, kemudian nama kepala sekolah, hari dan tanggal observasi, kemudian periodenya saat ini adalah periode Januari sampai Juni, kemudian tempatnya misalkan ruang kelas 2 atau ruang kelas 1 dan seterusnya. Ini waktunya adalah waktu pelaksanaan observasi dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut observasi Bapak Ibu guru yang diobservasi. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu, formulir B itu bertujuan yang pertama, guru menggunakan rubrik observasi ini Bapak Ibu itu sebagai tujuan ya. Saya blok sebagai tujuan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bapak Ibu guru ya nanti akan ini yang berikutnya ini akan akan menggunakan rubrik ini sebagai tujuan yang akan diwujudkan di kelas ya, dalam mempelajari perilaku yang akan ditampilkan pada observasi kerja di kelas Bapak Ibu. Nah, yang kedua tujuannya adalah kepala sekolah ini mencatat bukti perilaku dan penilaian efektivitas perilaku yang ditampilkan guru selama observasi kinerja beserta rekomendasi tidak lanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini tujuan formulir B ini jelas Bapak Ibu bagi guru yang diobservasi maupun bagi kepala sekolah yang mengobservasi. Nah, Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih lanjut formulir B ini. Yang ini Bapak Ibu, baris ini rencana hasil kerja itu diisi RHK ya, atau rencana hasil kerja yang dipilih oleh guru. Nanti pada saatnya akan saya tunjukkan bagaimana cara mengisi formulir B ini, termasuk mengisi rencana hasil kerja. Kemudian fokus perilaku. Fokus perilaku ini sudah ada juga di dashboard PMM Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Fokus perilakunya ada 3, maka ini saya buat 3 baris ini. Kemudian ada lagi perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari ya. Jadi masing-masing fokus perilaku itu ada perilaku yang dianjurkan, ada pula perilaku yang dihindari. Ini sudah ada sudah ada di rubrik Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tinggal copy paste di sini. Kemudian ini tentang penilaian observasi kinerja ini. Pada saat Bapak Ibu menghadapi guru di kelas sedang melakukan praktik kinerja, maka tugas Bapak Ibu guru kepala sekolah nanti adalah memberikan tanda centang. Memberikan tanda centang di sini di kolom belum dilakukan ataukah dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif, atau di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terpenting Bapak Ibu kepala sekolah tidak hanya mencintang saja tentang fokus perilaku yang ada 3 jenis Bapak Ibu. Ini baru pertama yang saya sebut. Itu Bapak Ibu harus memberikan catatan ya. Jadi harus memberikan catatan kepada si guru tentang fokus perilaku yang ditampilkan di kelas. Nah, terkait dengan perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Bapak Ibu kepala sekolah wajib menuliskan catatan di sini. Karena apa? Di dashboard Bapak Ibu kepala sekolah itu ada ya, ada alasan mengapa Bapak Ibu memilih misalkan belum dilakukan, ada alasannya di sini. Nah, begitu Bapak Ibu, pentingnya di situ. Kemudian untuk fokus perilaku yang kedua dan yang ketiga sama Bapak Ibu. Yang penting ya saya tekankan lagi, Bapak Ibu kepala sekolah wajib membuat catatan. Nah, catatan ini penting Bapak Ibu. Mengapa penting? Ketika Bapak Ibu nanti berhadapan dengan PMM, sudah
menilai beneran dan online itu Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan lagi. Bapak Ibu nanti tinggal copy ya, copy di sini, kemudian ditempelkan di dashboard PMM Bapak Ibu sesuai dengan nama guru. Dan yang terpenting lagi, dan Bapak Ibu wajib memperhatikan ini, rekomendasi Bapak Ibu. Mengapa? Karena di dashboard penilaian kepala sekolah terhadap guru itu ada Bapak Ibu, ada rekomendasinya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah belum menyiapkan rekomendasi ataupun catatan di sini Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu nanti online ya melakukan penilaian Bapak Ibu guru ya di sekolah Bapak Ibu kepala sekolah, maka akan mengalami kesulitan Bapak Ibu. Maka penting ya, saya kira lagi penting Bapak Ibu membuat rubrik penilaian menggunakan formulir B ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, jadi jangan jadikan alasan ini mengalami kesulitan. Nanti akan saya berikan contohnya Bapak Ibu, dan saya pandu Bapak Ibu untuk mengisi bagian-bagian yang kosong ini Bapak Ibu ya. Ini poin yang pertama sudah saya sampaikan. Jadi pelaksanaan observasi kinerja itu sifatnya wajib ya Bapak Ibu ya, wajib menggunakan formulir B ya, sebagaimana disebut dalam lampiran Pertijen ya. Ini tadi pada pasal 13 ayat 5 ini Bapak Ibu ya. Ini saya tidak mengada-ada Bapak Ibu, ini ada dasarnya ya, pasal 13 ayat 5 ini ya. Pelaksanaan observasi kinerja menggunakan rubrik ya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal. Nah, sudah saya sampaikan tadi ada 4 ya Bapak Ibu untuk guru dan 4 untuk kepala sekolah formulirnya. Formulirnya namanya formulir A, formulir B, formulir C, dan formulir D. Dan tadi sudah saya tunjukkan bahwa formulir D itu sebagai bukti dukung RHK tentang tentang pembelajaran ya Bapak Ibu, tentang praktik pembelajaran Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, mari saya pandu Bapak Ibu untuk mengisi formulir B tadi Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu, jangan khawatir. Untuk mengisi formulir B, salah satu guru Bapak Ibu ya, kita mulai salah satu guru saja dulu. Kalau Bapak Ibu memiliki 6 guru kelas ya, kemudian 1 guru mapel agama misalnya, kan 7. Belum lagi Bapak Ibu kepala sekolah itu sebagai PLT, bisa dibayangkan. Jadi betapa pentingnya membuat persiapan formulir B ini sebelum melakukan penilaian observasi guru Bapak Ibu. Baik, nah untuk mengisi formulir B ini Bapak Ibu silakan buka PMM-nya masing-masing ya, di akunnya masing-masing. Maksud saya ini Bapak Ibu, saya contohkan, ini saya merangkap Bapak Ibu ya, merangkap di 2 SD, akan saya contohkan di SD definitif ya, di definitif saya klik lakukan penilaian ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita klik cek daftar guru Bapak Ibu. Nah, ini saya pilih misalnya ini ada 6 guru saya Bapak Ibu di SD definitif. Baik, saya contohkan yang ini. Saya mulai menilai yang ini, Pak Ahmad Bustanul Arifin. Nah, ini Bapak Ibu sudah namanya, memang guru kelas 2, mata pelajarannya adalah matematika yang akan diajarkan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu di bagian observasi kelas Bapak Ibu, di observasi kelas. Untuk kelengkapan dokumen akan saya bahas berikutnya Bapak Ibu. Tentang observasi kelas ya Bapak Ibu ya, di sini sudah tertulis jadwalnya besok Selasa tanggal 5 Maret 2024. Nah, dengan tujuan ingin melengkapi formulir B, maka Bapak Ibu harus mengklik tombol nilai ini Bapak Ibu yang berwarna biru ini. Kita klik ya. Iya Bapak Ibu. Baik, muncul seperti ini Bapak Ibu, praktik pembelajaran. Nah, scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, nilai observasi, isi rubrik observasi
kelas sesuai jadwal 5 Maret 2024 seperti tadi ya saya sebutkan di depan. Yang ini Bapak Ibu diklik cek rincian. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah apa yang akan dipraktikkan oleh guru dan kepala sekolah mengobservasi praktik kinerja guru tersebut. Nah, saya mulai Bapak Ibu mengisikan tadi namanya Ahmad Bustanul Arifin ya. Atau agar jelas saya kembali dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita kopikan aja Bapak Ibu. Di sini kita tempelkan di sini Ahmad Bustanul Arifin. Nah, ini Bapak Ibu. Kita ganti hurufnya Bapak Ibu, misalnya diganti yang Arial aja, yang 12 Bapak Ibu. Ya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nama kepala sekolah, nah, ini saya sendiri ini saya Bapak Ibu. Periodenya adalah Januari sampai Juni ya kan. Harinya tadi tanggal 5 itu berarti hari Selasa ya. Selasa 5 Maret 2024. Waktunya itu saya masih ingat itu pukul 07.35 sampai 08.45 WIB Bapak Ibu. Ini adalah waktu pelaksanaan observasi dilanjutkan dengan tindak lanjut observasi Bapak Ibu. Nah, tempatnya Pak Ahmad Bustanul Arifin ini kurang SPD ya. Ini adalah guru kelas 2, maka diisi saja ruang kelas 2 ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah asli dari Perdirjen Bapak Ibu, jangan diubah ini tujuan ini. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kan saya tuntun mengisi yang ini, yang baris rencana hasil kerja atau RHK ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, RHK-nya ini ya Bapak Ibu ya. Ini praktik pembelajaran. Ini adalah RHK Bapak Ibu. Itu hanya disingkat ya Bapak Ibu, disingkat praktik pembelajaran, kita kopikan di sini. Ini RHK praktik pembelajaran. Nah, sebetulnya lengkapnya ini Bapak Ibu saya tunjukkan RHK-nya ya. RHK-nya ini meningkatnya praktik pembelajaran, ini yang saya blok ini Bapak Ibu. Meningkatnya praktik pembelajaran melalui observasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok guru yang disepakati bersama kepala sekolah. Tapi hanya disingkat yang ini Bapak Ibu ya, praktik pembelajaran. Ini RHK ya Bapak Ibu. Baik, saya kembali ke sini. Kita lanjutkan. Ini sudah diisi rencana hasil kerja atau RHK-nya, tapi singkat ya Bapak Ibu ya. Kemudian fokus perilaku. Nah, tadi fokus perilaku ini. Untuk mengetahui fokus perilaku, klik cek rincian Bapak Ibu. Ini. Nah, di sini sudah ada fokus ya perilaku yang diobservasi ini Bapak Ibu. Fokus perilaku yang diobservasi saya tunjukkan lagi. Fokus perilaku. Ya, ini saya ulang lagi Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu jelas ya. Fokus perilakunya ini Bapak Ibu di copy saja. Ini ada 3 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, kita copy yang pertama dulu. Nah, kita drag seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita copy, kita pastikan ya, kita pastekan, tempelkan di sini. Nah, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ya, ini kita ubah tidak bold. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian fokus perilaku yang kedua, yang berikutnya ini Bapak Ibu, kita copy lagi, kita copy, kemudian kita tempelkan di sini Bapak Ibu ya.
kita hilangkan boldnya atau tebalnya Bapak Ibu dengan cara mengklik seperti ini. Kemudian yang ketiga, fokus perilaku yang ketiga ini Bapak Ibu, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini contoh di SD saya Bapak Ibu. Nah, tentang RHK yang lainnya, kemudian fokus perilaku itu juga disesuaikan dengan yang dipilih oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mengisi perilaku yang dianjurkan, kemudian perilaku yang dihindari. Nah, untuk mengisi ini Bapak Ibu tenang saja, sudah ada panduannya. Untuk mengisi hal tersebut, caranya adalah kita ini Bapak Ibu. Nah, ini di sini ya tempatnya Bapak Ibu. Kita klik yang cek rubrik observasi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu, ini tentang topik penerapan disiplin positif yang dipilih guru saya Bapak Ibu. Ini. Nah, sesuai dengan fokus perilaku tadi, ada perilaku yang dianjurkan, ada pula perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu guru di kelas itu harapannya itu adalah Bapak Ibu guru melakukan ini. Di kelas juga harapannya Bapak Ibu tidak melakukan hal ini. Nah, baik caranya adalah dengan mengcopy juga Bapak Ibu. Kita drag di sini ya. Kemudian kita tempelkan di ini tadi, di fokus yang pertama Bapak Ibu. Di fokus yang pertama ini pada kolom perilaku yang dianjurkan. Ini Bapak Ibu. Berarti di sini kan Bapak Ibu, ini kan fokus yang pertama. Ini perilaku yang dianjurkan. Tempelkan di sini Bapak Ibu. Iya. Nah, ini Bapak Ibu. Mudah kan? Baik, kita lanjutkan. Perilaku yang dihindari, masih fokus yang pertama ya Bapak Ibu ya, fokus perilaku yang pertama. Kita drag di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita copy, tempelkan di kolom perilaku yang dihindari. Nah, sampai sudah pindah ke situ Bapak Ibu. Kita lakukan hal yang sama untuk fokus yang kedua Bapak Ibu. Fokus yang kedua kan ini Bapak Ibu. Nah, ini kan Bapak Ibu. Kita copy juga perilaku yang dianjurkan. Nah, kita copy seperti ini. Kemudian kita tempelkan Bapak Ibu di kolom perilaku yang dianjurkan. Di sini Bapak Ibu. Nah, sudah sampai di kolom ini Bapak Ibu. Kemudian perilaku yang dihindari di copy juga Bapak Ibu, ketiga-tiganya ya, kita tempelkan di sini ya, sampai pada kolom perilaku yang dihindari untuk fokus perilaku yang kedua. Yang ketiga sekarang fokus perilaku yang ketiga sama Bapak Ibu, kita copy. Ini yang ketiga ya Bapak Ibu, fokus perilaku yang ketiga, kita copy perilaku yang dianjurkan di kelas, terjadi di kelas, letakkan atau tempelkan di kolom ini, kolom perilaku yang dianjurkan, tempelkan di sini Bapak Ibu. Nah, begitu juga untuk perilaku yang dihindari terjadi di kelas. Ini kita copy, tempelkan di sini Bapak Ibu. Iya. Nah, kita sudah mengisi kolom ya, fokus perilaku, kemudian perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini mengisinya, berarti Bapak Ibu sudah siap menilai atau sudah siap melakukan penilaian observasi kinerja Bapak Ibu guru. Nah, tugas Bapak Ibu guru nanti apa Bapak Ibu? Tugasnya adalah ini, hanya memberikan tanda centang Bapak Ibu. Tanda centang pada kolom belum dilakukan, maksudnya ini fokus perilaku misalnya ya, fokus perilaku guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas ya. Perilaku yang dianjurkan di kelas itu ini sudah kelihatan jelas kan Bapak Ibu. Perilaku yang dihindari terjadi di kelas ini sudah ada Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu bagian menilai. Nah, bagian menilai apakah perilaku yang sudah jelas ini disebutkan di sini terjadi, maksudnya sudah dilakukan ataukah belum dilakukan, ataukah dilakukan tapi belum efektif, ataukah dilakukan dan efektif. Misal di sini Bapak Ibu mengamati hasil pengamatan, ya ini contoh Bapak Ibu ya, contoh ya. Setelah Bapak Ibu mengamati guru di kelas itu ternyata dilakukan ya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, sudah dilakukan tapi belum efektif, maka Bapak Ibu memberikan tanda centang Bapak Ibu di situ. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus ingat Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak hanya sekadar memberi tanda centang, tetapi Bapak Ibu harus memberikan alasan mengapa ya, mengapa kok itu Bapak Ibu mencentang yang dilakukan tapi belum efektif. Catatannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipikirkan Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya rubrik Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah siap rubrik ini Bapak Ibu, maka nanti ketika Bapak Ibu menghadapi PMM dan itu online, maka Bapak Ibu tinggal apa? Tinggal copy paste saja Bapak Ibu catatan yang sudah ada Bapak Ibu. Begitu juga untuk fokus perilaku yang kedua dan perilaku yang ketiga. Intinya Bapak Ibu hanya memberikan tanda centang Bapak Ibu, tetapi harus diingat Bapak Ibu tidak hanya sekadar mencentang saja Bapak Ibu. Misalnya ini yang fokus pertama, ini ya dilakukan tapi belum efektif. Misalnya ini belum dilakukan, ya dicentang di bagian ini Bu, Bapak Ibu ya. Atau yang fokus perilaku yang ketiga, ini dilakukan tapi belum efektif. Nah, Bapak Ibu sekali lagi tidak hanya sekadar memberikan tanda centang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus memberikan catatan di sini Bapak Ibu. Fokus perilaku yang pertama ada catatannya, fokus perilaku yang kedua ada catatannya, fokus perilaku yang ketiga ada catatan, dan yang terpenting Bapak Ibu wajib memberikan rekomendasi Bapak Ibu. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu ketika online membuka akun Bapak Ibu masing-masing tapi belum ada konsepnya, wah bisa bingung Bapak Ibu. Jadi sampai di sini Bapak Ibu saya ajak untuk menyadari pentingnya rubrik penilaian kinerja guru, yaitu formulir B ini ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah sampai pada tahap ini, sudah mengisi kolom-kolom ini kita hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kan contoh ya. Ini saya hapus dulu karena Bapak Ibu belum melakukan penilaian observasi. Nah, jika Bapak Ibu sudah sampai tahap ini, Bapak Ibu sudah mengisi formulir B seperti ini, mari saya tunjukkan Bapak Ibu melakukan penilaian observasi beneran. Nah, masuk ke ini akun Bapak Ibu tadi ya. Seperti biasa kita akan ini akan mulai menilai ya Bapak Ibu. Ini kan tampilan di dashboard Bapak Ibu kepala sekolah kan seperti ini. Nah, akan saya mulai ini ya, akan saya mulai tadi sesuai contoh ya. Akan saya nilai Pak Ahmad Bustanul Arifin ini. Klik tombol nilai. Nah, sudah ada data nama guru yang akan dinilai. Kembali ke sini Bapak Ibu, nilai kolom apa ini tombol biru bertuliskan nilai, diklik ya. Nah, ini kita baca sekilas Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu yang cek rincian, di sini kita akan coba mulai. Nah, iya Bapak Ibu ya. Ini sesuai yang sudah ditulis di formulir A Bapak Ibu oleh guru. Nah, di sini loh Bapak Ibu. Ini fokus perilaku yang diobservasi. Nah, ada 3 fokus kan tadi Bapak Ibu, 1, 2, dan 3 toh. Nah, ini apakah yang pertama ya, fokus perilaku yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas.
Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Bapak Ibu bisa pilih bulatan ini. Apakah belum dilakukan? Apakah dilakukan tapi belum efektif? Ataukah dilakukan dan efektif? Nah, tadi Bapak Ibu kepala sekolah sudah saya ajak bersiap-siap menyiapkan formulir B kan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah siap, maka tinggal klik saja Bapak Ibu sesuai dengan yang dicentang tadi ya, sesuai dengan observasi Bapak Ibu di kelas. Tapi ini ada catatan, ada kolom catatan Bapak Ibu. Nah, catatannya dia dikopikan saja dari catatan yang sudah Bapak Ibu buat ketika melaksanakan observasi. Kan enak Bapak Ibu, tinggal ngopi saja, copy paste ya, salin tempelkan begitu. Yang kedua, fokus perilaku yang kedua sama Bapak Ibu, tadi kan sudah ada centangannya di formulir B itu ya. Menggunakan formulir B, setelah Bapak Ibu mengamati guru masing-masing ya kan, sudah ada hasilnya kan, tinggal pilih saja, juga tinggal copy saja, pastekan di sini catatannya. Dan perilaku yang ketiga ya juga sudah ada hasilnya kan Bapak Ibu, tinggal pilih saja sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan guru di kelas, dan juga sudah ada catatannya, tinggal copy saja. Nah, juga ada ini Bapak Ibu, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Bapak Ibu kepala sekolah wajib menuliskan di sini. Seandainya Bapak Ibu belum memiliki gambaran rekomendasi, maka Bapak Ibu akan berpikir keras. Tapi beda kalau Bapak Ibu sudah membuat formulir B tadi dan sudah ada isinya, tinggal mengingat-ingat saja di sini Bapak Ibu. Nah, itu. Jika sudah, tinggal Bapak Ibu kumpulkan. Ketika masih ragu-ragu, ya simpan sebagai draft Bapak Ibu. Nah, agar Bapak Ibu memiliki gambaran ya, agar memiliki gambaran, akan saya tunjukkan formulir B yang sudah terisi. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ya, ini kan tadi sesuai dengan yang sudah saya tunjukkan. Kemudian ini kan tadi yang sudah di-copy dari PM, dan ini adalah hasil penilaiannya Bapak Ibu. Ternyata untuk fokus perilaku yang pertama ini pada ini dilakukan tapi belum efektif. Kemudian untuk fokus perilaku yang kedua sama, ini dilakukan tapi belum efektif. Dan yang ketiga sama Bapak Ibu, dilakukan tapi belum efektif. Nah, mengenai catatannya Bapak Ibu, mengenai catatan fokus perilaku yang pertama sudah ada Bapak Ibu. Ini contoh catatannya, ini guru sudah melakukan refleksi dinamika kelas, namun terkadang masih mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas, ya kan? Ini kan termasuk yang dihindari kan Bapak Ibu, tapi guru tersebut masih sudah melakukan tapi masih mengabaikan pendapat peserta didik. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Lah nanti silakan disesuaikan dengan fokus perilaku dari pilihan Bapak Ibu guru. Ini yang perilaku yang pertama, catatannya itu. Perilaku yang kedua, ini catatannya, guru sudah melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas, namun terkadang guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Ini sudah melakukan hal-hal yang ini ya, yang dianjurkan, tapi masih melakukan hal yang dihindari. Kemudian untuk fokus perilaku yang ketiga catatannya ini, contohnya ya, guru sudah memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi, namun terkadang guru langsung memberikan hukuman, bukan membangun upaya memperbaiki perilaku, upaya perbaikan perilaku. Nah, ini Bapak Ibu yang direkomendasi. Rekomendasi ini berdasarkan hasil observasi ini dan catatannya, maka contohnya bisa dibahas seperti ini. Rekomendasinya adalah pada pembelajaran di kelas berikutnya, 1. Ajak peserta didik dalam melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas, dan jangan abaikan pendapat peserta didik
tentang apa yang terjadi di kelas. Ini rekomendasinya untuk untuk pembelajaran berikutnya. Kedua, tetaplah konsisten dalam memberikan penguatan positif, tidak hanya pada peserta didik tertentu. Ini rekomendasinya. Rekomendasi yang ketiga, bangun upaya perbaikan perilaku. Jangan langsung memberikan hukuman dalam memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Ini contoh formulir B yang sudah terisi dan merupakan hasil penilaian observasi kinerja guru. Semoga informasi yang saya sampaikan ini berguna.